Oke, dari proses time lapse pengerjaan poster tadi, kita langsung aja ke konsep karya dan bedah visual posternya. Jadi pertama itu ada topik utama sama latar belakang. Buat karya ilustrasi ini itu aku mengangkat ironi dan benturan antara proyek statik nasional, Intiscase Lumbung Pangan atau MBG di Papua sebagai narasi besar pemerintah menghadapi narasi kecil yang berupa marginalisasi dan hilangnya ruang hidup orang asli Papua. Poster ini itu berfokus pada dampak psikologis dan ekologis di mana penduduk asli perlahan kehilangan porsi dari tanah dan tempat tinggal mereka sendiri. Kedua ada elemen visual sama komposisi. Jadi poster ini itu dieksekusi dengan pendekatan simbolik metaforik. Manfaatin kontras yang kuat antara vokal point sama tata kelola negative space. Pertama ada vokal point. Di pusat poster ini terdapat sebuah keluarga nuklir masyarakat adat Papua. Mereka digambarkan dengan emosi yang kompleks dan campur aduk, amarah, kesedihan, sekaligus kepasrahan. Tatapan mereka itu lurus menghadap ke depan, mengarah langsung ke arah penonton dan elemen jabat tangan. Ini merepresentasikan posisi mereka sebagai saksi bisu sekaligus korban dari sebuah keputusan besar yang dibuat tanpa melibatkan suara mereka. Jadi ada foreground ekstrim atau bagian paling depannya itu ya. Jadi di bagian paling depan ini terdapat visual dua tangan yang sedang saling berjabat tangan. Meskipun digambarkan buram, dari detail pakaiannya itu terlihat jelas bahwa itu adalah jabat tangan antara seorang pejabat pemerintah dan aparat keamanan atau tentara. Ini adalah simbol kesepakatan politik ekonomi narasi besarnya, eh, buat ingatin, yang berjalan di atas kepala masyarakat adat sekaligus menjadi pembatas jarak yang mengisolasi realitas orang asli Papua. Terakhir ada negative space sama latar belakang. Negative space di dalam poster ini itu nggak dibiarkan kosong tanpa makna, melainkan diisi oleh simbol-simbol kehampaan ekologis. Pertama ada elemen gersang dan berdebu di sekitar keluarga Papua yang digambarkan sebagai lahan kosong yang kering dan berdebu. Kontras dengan identitas asli hutan Papua yang subur. Nah, segitu kedua ada alat berat dan deforestasi di latar belakang dibuat buram namun siluet, warna dan bentuknya tampak jelas sedang menggilas area perhutanan yang tersisa. Ketiga ada simbolisme sama storytelling visual. Jadi ada dua metafora utama yang dikaitkan langsung sama copywriting, tipografi, ya poster itu, yaitu where will we go. Jadi simbolisme pertama itu ada efek blur pada hutan dan alat berat melambangkan perasaan kehilangan rasa memiliki. Tempat tinggal, hutan adat, dan ruang hidup mereka perlahan-lahan mengabur, memudar, dan terancam hilang dari realitas kehidupan mereka akibat alih fungsi lahan. Kedua ada simbolisme siluet burung. Di langit cerah yang terasa hampa terdapat tebaran siluet burung-burung yang terbang tak berarah. Ini itu metafora yang kepanikan makhluk hidup yang habitatnya rusak. Burung-burung melarikan diri ini adalah sebuah cerminan langsung dari pertanyaan besar bagi masyarakat adat, jika alam kami habis, kemana kami harus pergi? Terakhir, terakhir yaitu kesimpulan sama konklusi karya. Dari semua penjelasan tadi, poster ini itu menghadirkan sebuah kritik visual yang jujur melalui kontras yang tajam. Ketika narasi besar mengagungkan kedaulatan pangan, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi, poster ini itu memosisikan narasi kecil sebagai pengingat akan harga mahal yang harus dibayar, yaitu ruang hidup, identitas, dan masa depan masyarakat adat Papua yang perlahan tersisih. Pertanyaan where will we go bukan sekedar teks pemanis, melainkan sebuah gugatan eksistensial. Melalui komposisi vokal point, keluarga yang pasrah dan jabat tangan elit yang buram di depan mereka, karya ini menegaskan bahwa pembangunan sejati seharusnya tidak mengorbankan manusia yang merawat tanah tersebut sejak awal. Narasi kecil ini hadir bukan untuk menolak kemajuan, melainkan menuntut keadilan ruang dan kemanusiaan. Ya, sekian dari aku. Sekian, terima kasih. Jika apabila ada salah kata, mohon maaf. Semangat untuk kita semua. Yeah.